Ungkapan hati Tammy Abraham usai cetak gol perdana untuk AC Milan. Tammy Abraham mencetak gol pertamanya bersama AC Milan dalam kemenangan 4-0 melawan Venezia di San Siro. Penyerang asal Inggris tersebut menunjukkan emosinya setelah mencetak gol dan menyampaikan perasaannya kepada media usai pertandingan. Milan mengawali laga dengan sangat cepat, mencetak gol pertama melalui Theo Hernandez hanya dalam 90 detik. Gol kedua Milan datang dari pantulan tendangan sudut Christian Pulisic, yang pada awalnya dirayakan oleh Matteo Gabbia, namun kemudian dikreditkan kepada Youssouf Fofana. Selanjutnya, dua penalti dalam waktu singkat memastikan kemenangan Milan. Penalti pertama diberikan setelah Abraham dijatuhkan oleh kiper Jesse Joronen, yang dieksekusi dengan baik oleh Pulisic. Tidak lama kemudian, Rafael Leao dilanggar di kotak penalti, memberikan kesempatan bagi Abraham untuk mencetak gol keempat Milan dari titik putih. Abraham, yang bergabung dengan Milan dari Roma dengan status pinjaman, mencetak gol pertamanya untuk Rossoneri dalam laga tersebut. Dalam wawancara dengan Das dan Sky setelah pertandingan, Abraham berbicara tentang perasaannya mencetak gol pertamanya untuk klub barunya. Saya belum menyadarinya, tetapi ketika saya tiba di rumah, saya akan memikirkannya dan memahami betapa indahnya itu. Yang penting adalah terus memberikan yang terbaik, ujarnya. Abraham juga mengungkapkan kebanggaannya bermain di San Siro dan berterima kasih kepada para penggemar atas dukungan mereka. PR Motta untuk lini depan Juventus usai gagal cetak gol lagi. Juventus kembali gagal meraih kemenangan di pekan keempat Liga Italia musim ini usai ditahan Empoli tanpa gol. Pelatih Thiago Motta mengakui masih ada masalah di lini depan bianconeri. Bertanding di Stadion Carlo Castellani, Sabtu, 15 September 2024, malam WIB, Juventus tampil dominan sepanjang laga, namun sulit membongkar pertahanan tuan rumah yang tampil dengan formasi 5 back. Dari 66% penguasaan bola, bianconeri hanya mampu mencatat 3 tembakan tepat sasaran dari 15 percobaan seperti dicatat Tuho Scoret. Jumlah itu sama dengan Empoli yang hanya melakukan 8 tempat dengan penguasaan bola lebih sedikit. Ini menjadi hasil imbang tanpa gol kedua secara beruntun yang didapat Juventus usai ditahan AS Roma sebelum jeda internasional. Berbeda dengan saat itu, kali ini Motta merasa Dusan Vlahovic dan kawan-kawan seharusnya bisa tampil lebih baik. Mencetak clean sheet adalah kerja keras seluruh tim, jadi menciptakan peluang dalam serangan juga harus menjadi tugas seluruh tim, kata Motta kepada Das usai laga. Dikutip Football Italia, Motta juga menganalisis penyebab kegagalan timnya membobol Empoli, mulai dari sulitnya membongkar formasi bertahan tuan rumah hingga kurangnya pasokan bola untuk Vlahovic. Juventus harus memperbaikinya sebelum menghadapi PSV di Liga Champions pekan depan. Dengan bermain melebar melawan tim yang memiliki 5 back, kami perlu merenggangkan mereka. Kenan Yildiz memiliki kekuatan fisik dan kemampuan menggiring bola. Kadang berjalan sesuai keinginan, kadang tidak. Tak pernah mudah membongkar pertahanan 5 back. Motta melanjutkan, jika kami perlu memberi umpan silang dan umpan terobosan kepada Vlahovic, karena ia jago di udara, ia dapat melakukan keduanya. Saya setuju ia banyak berkembang dalam hal itu, tetapi striker hidup untuk mencetak gol. Ia memberi kami banyak hal selain gol dan ia perlu fokus secara eksklusif bermain untuk tim, melakukan tugasnya, dan membantu skuad. Mengapa hak siar Serie A gagal terjual di Indonesia? Liga Serie A Italia, yang dikenal sebagai salah satu kompetisi sepak bola paling prestisius di dunia, selalu menjadi perhatian khusus bagi para penggemar sepak bola global, termasuk di Indonesia. Antusiasme tifosi sebutan untuk penggemar sepak bola Italia di tanah air begitu tinggi. Namun ketidakpastian mengenai hak siar menjadi hambatan utama untuk menikmati pertandingan-pertandingan Serie A. Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai pihak mana yang akan menyiarkan pertandingan Serie A secara resmi di Indonesia. Berbeda dengan situasi di Australia dan Selandia Baru, di mana beIN Sports, platform media olahraga premium asal Qatar, telah berhasil mengamankan hak siar untuk kedua negara tersebut, Indonesia masih menunggu pengumuman resmi mengenai penayangan Liga Italia. Serie A memiliki basis penggemar yang kuat di Indonesia, terutama karena sejarah panjang dan rivalitas klub-klub besar seperti Juventus, AC Milan, dan Inter Milan. Kabar terbaru mengindikasikan bahwa MNC Group, salah satu perusahaan media terbesar di Indonesia, sedang melakukan negosiasi intensif dengan Infront, perusahaan pemasaran olahraga global, untuk memperoleh hak siar Serie A, Coppa Italia, dan Supercoppa Italiana untuk periode musim 2024 hingga 2027. MNC Group diharapkan dapat menjadi solusi bagi tifosi Indonesia yang sudah lama menunggu. Namun, hingga artikel ini diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi mengenai perkembangan negosiasi ini. Ketidakpastian ini tentunya menambah kegelisahan di kalangan penggemar yang sangat berharap dapat menyaksikan Liga Elit Italia tersebut. Selain MNC Group, beIN Sports Indonesia juga sedang berusaha mendapatkan hak siar Serie A. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa layanan streaming beIN Sports Connect diperkirakan akan mulai menayangkan pertandingan Serie A di Indonesia pada awal September 2024. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari beIN Sports Indonesia mengenai penayangan ini. Ruud van Nistelrooy siapkan hadiah penyerang baru untuk Man United. Dusan Vlahovic jadi incaran utama.
Dusan Vlahovic menjadi incaran utama ketika Ruud van Nistelrooy ingin menyiapkan hadiah penyerang baru lagi untuk Manchester United. Ruud van Nistelrooy menjadi salah satu staf pelatih baru yang didatangkan oleh Erik ten Hag ke Manchester United. Musim panas 2024 ini, Van Nistelrooy bergabung ke Manchester United sebagai asisten Erik ten Hag. Ex-penyerang timnas Belanda itu didatangkan oleh ten Hag untuk mempertajam lini depan setan merah. Tidak hanya melatih, Van Nistelrooy ternyata juga memiliki tugas untuk menyarankan nama-nama penyerang yang mungkin bisa didatangkan oleh Manchester United. Sebelumnya, Van Nistelrooy sudah menghadiahkan penyerang baru kepada Manchester United. Sosok penyerang yang didatangkan oleh Van Nistelrooy adalah Cido Obi Martin. Untuk mempertajam lini depan tim utama, Van Nistelrooy pun sudah menyarankan satu nama kepada Erik ten Hag. Satu nama yang ingin dibawa oleh Van Nistelrooy ke Old Trafford adalah penyerang Juventus, Dusan Vlahovic. Dilansir bolasport.com dari sportskida.com, Vlahovic disebut-sebut akan diproyeksikan menjadi penyerang tengah utama Manchester United. Setan Merah memang sudah merekrut Joshua Zirkzee dari Bologna pada musim panas 2024 ini, akan tetapi, Zirkzee dinilai kurang mampu menjalankan tugasnya sebagai penyerang tengah dengan baik. Oleh karena itu, Manchester United membutuhkan pemain anyar yang mampu bermain sebagai penyerang tengah tradisional. Vlahovic pun dinilai mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dari segi statistik, penyerang asal Serbia itu memang tampak cukup tajam selama berlaga di Liga Italia. Sejauh ini, Vlahovic sudah bermain untuk dua tim di Italia, yaitu Fiorentina. Saat berita ini ditulis, Vlahovic sudah mencatatkan 212 penampilan untuk Juventus dan Fiorentina di berbagai ajang dengan torehan 92 gol dan 17 assist. Tottenham siapkan 20 juta euro untuk datangkan Noah Okafor. Penyerang AC Milan, Noah Okafor, menemukan dirinya dalam posisi yang sulit di skuad setelah performa yang kurang konsisten dan potensi minimnya waktu bermain di bawah asuhan pelatih kepala baru, Paulo Fonseca. Dalam perkembangan terbaru, Tottenham Hotspur dikabarkan tengah memantau situasi pemain asal Swiss ini dan siap mengajukan tawaran pada bursa transfer Januari mendatang. Didatangkan dari Red Bull Salzburg pada musim lalu, Okafor lebih sering tampil sebagai pemain pengganti di bawah mantan pelatih Stefano Pioli. Meskipun demikian, ia berhasil memanfaatkan peluangnya dengan mencetak 6 gol di Serie A, yang membuatnya dijuluki sebagai sub-super. Performanya sebagai pemain pengganti cukup efektif, tetapi ia kesulitan untuk menunjukkan kualitas terbaiknya saat diberikan kesempatan sebagai starter. Selama bursa transfer musim panas, Okafor sempat dikaitkan dengan kepindahan ke AS Roma sebagai bagian dari kesepakatan yang melibatkan Tammy Abraham, tetapi transfer tersebut tidak terrealisasi. Sebagai gantinya, Alexis Saelemaekers yang dipilih untuk terlibat dalam kesepakatan transfer dengan klub lain. Ketidakmampuannya mendapatkan waktu bermain reguler juga memengaruhi performanya di tingkat internasional. Okafor tidak dimainkan 1 menit pun di kejuaraan Eropa 2024, dengan pelatih tim nasional Swiss menyebut kurangnya waktu bermain di Milan sebagai alasan utamanya. Situasi ini memicu ketegangan antara Okafor dan staf pelatih timnas. Menurut laporan dari Milan Live, semua faktor di atas membuat Okafor mungkin akan meninggalkan Rossoneri pada bursa transfer Januari. Tottenham Hotspur telah menunjukkan minat serius dan dilaporkan bersedia menawarkan sekitar 20 juta euro plus bonus terkait pencapaian individu dan tim. Tawaran ini memiliki peluang besar untuk menjadi kenyataan, terutama mengingat Okafor kini berada di posisi cadangan dengan kembalinya Alvaro Morata yang semakin dekat. Meski Juventus jor-joran di bursa transfer, tetap Inter Milan yang bakal Scudetto Liga Italia musim ini. Pernyataan mengejutkan dilontarkan ex-pelatih Fiorentina, Paulo Sousa yang menyebut Inter Milan bakal pertahankan Scudetto meski Juventus jauh lebih jor-joran di bursa transfer Liga Italia musim ini. Seperti diketahui, Juventus jadi tim yang paling boros di bursa transfer musim panas 24-25 ini dengan total mengeluarkan 164,8 juta euro untuk menggaet 22 pemain. Teranyar, Juventus berhasil mendatangkan Teun Koopmeiners dengan mahar mencapai 54,7 juta euro dari Atalanta. Transfer tersebut merupakan yang termahal di Liga Italia musim ini, mengalahkan pembelian AS Roma untuk Artem Dovbyk sebesar 35 juta euro dari Girona FC. Jumlah biaya transfer Juventus bahkan jauh lebih tinggi ketimbang Inter Milan yang hanya berkisar di angka 70 juta euro. Meski biaya pengeluaran Juventus sangat mahal, namun hal tersebut tak membuat si Nyonya tua diprediksi bakal juara Liga Italia musim ini. Dilansir dari laman Fkinternews, Paulo Sousa menyebut jika Inter Milan akan meraih back-to-back Scudetto musim ini. Mereka, Inter, bisa memenangi serangkaian titel juara back-to-back dan mendominasi sepak bola Italia, ujar Sousa. Lebih lanjut, Paulo Sousa menyebut jika Inter Milan punya intensitas serta mentalitas yang kuat untuk arungi musim ini. Sosok Simone Inzaghi yang bisa memimpin anak asuhnya serta menahan tekanan dari fans dan petinggi klub. Menurutnya jadi sosok penting untuk membawa Inter Milan kembali raih Scudetto, mereka punya intensitasnya, mentalitasnya, ide, dan orang-orang yang tepat untuk menjalankan klub. Ada skuad yang berisikan pemain-pemain kelas dunia, dan terutama pelatih mereka, jelas Sousa,
Inzaghi itu sekarang sebuah jaminan di Eropa, dan tenang dalam mengelola tekanan. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka dalam tekanan untuk juara tapi pada akhirnya mereka selalu bisa memenangi Scudetto. Itu tutupnya.